Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemakalah sebagai Dovana Anggreswuri dengan NIM 101200160 akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia. Sejarah Perkembangan Hukum di Indonesia. Sejarah hukum perkembangan Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah Islam itu sendiri. Membicarakan hukum Islam sama artinya membicarakan Islam sebagai sebuah agama. Benarlah apa yang dikatakan oleh tidak mungkin mempelajari Islam tanpa mempelajari hukum Islam yang mengatakan bahwa hukum sebagai sebuah instansi agama memiliki kedudukan yang sangat rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dengan rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana hukum Islam pada masa pra-penjajahan Belanda. 2. Bagaimana hukum Islam pada masa penjajahan Belanda. 3. Bagaimana hukum Islam pada masa penjajahan. 4. Hukum Islam pada masa kemerdekaan. 5. Bagaimana hukum Islam pada masa reformasi. Tujuan masalah. 1. Mengetahui hukum Islam pada masa pra-penjajah Belanda. 2. Untuk mengetahui hukum Islam pada masa penjajahan Belanda. 3. Untuk mengetahui hukum Islam pada masa penjajahan Jepang. 4. Untuk mengetahui hukum Islam pada masa kemerdekaan. 5. Untuk mengetahui hukum Islam pada masa reformasi. A. Hukum Islam pada masa pra-penjajahan Belanda. Masyarakat Indonesia sebelum Islam masuk telah memengaruhi kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Kemudian lahirlah kerajaan-kerajaan yang dibangun atas dasar kepercayaan yang dianutnya oleh para wali pembawa agama Islam. Sebagai ahli sejarah mengatakan bahwa sejarah hukum Islam di Nusantara pada abad pertama Hijriah atau sekitar pada abad ke-7 dan ke-8 B. Hukum pada masa penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda terhadap kawasan-kawasan Nusantara dimulai dengan kehadiran VOC sebagai sebuah organisasi dagang Belanda yang menjadi perpanjangan tangan Belanda dalam mengatakan fungsi-fungsi pemerintah dan hukum Belanda, yang menceritakan bahwa penggunaan hukum Belanda yang mereka bawa mendapatkan kesulitan. Pengakuan hukum Islam ini terus berlangsung hingga menjelang peralihan kekuasaan dari kerajaan Inggris kepada kerajaan Belanda. Setelah Thomas Stamford Raffles menjabat sebagai gubernur selama 5 tahun, semakin nampak bahwa pihak Belanda menyerahkan kekuasaan di wilayah Indonesia, namun upaya itu menemui kesulitan akibat penjajah dan rakyat yang dijajah berbeda agama. Akhirnya muncul teori Recepti yang mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. C. Setelah Jenderal Red Porter menyerah tanpa syarat kepada Panglima Militer Jepang untuk kawasan selatan pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Jepang mengeluarkan berbagai peraturan. Salah satu di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang menegaskan bahwa pemerintah sedang meneruskan segala kekuasaan yang sebelumnya. Meskipun demikian, pemerintah penduduk Jepang tetapi melakukan berbagai kebijakan untuk menarik simpati umat Islam di Indonesia. Di antaranya adalah 1. Janji Panglima Militer Jepang untuk melindungi dan menugihkan Islam sebagai agama mayoritas penduduk Pulau Jawa. 2. Mendirikan kantor urusan agama Islam. 3. Mengizinkan berdirinya Ormas Islam. 4. Mengizinkan berdirinya Majelis Syarat Muslim Indonesia. 5. Menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang berdirinya PETA. D. Masa kemerdekaan. Berakhirnya kolonialisme di Indonesia sekaligus juga mengakhiri fase resepsi dan rumansi terhadap pemberlakuan hukum Islam untuk memposisikan kembali hukum Islam seperti sebelum adanya teori resepsi. Dengan demikian, kedudukan hukum Islam pada masa kemerdekaan mengalami kemajuan yang berarti mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, tetapi bukan hal yang mudah untuk memberlakukan hukum Islam di Indonesia, di mana kemerdekaan hukum Islam mengalami 2 periode, yaitu periode persuasive source dan authoritative source.
Periode persuasif adalah periode penerimaan hukum Islam sebagai persuasif, yaitu sumber yang terhadapnya orang harus yakin dan menerima semua sidang BPUPKI adalah sumber persuasif bagi Undang-Undang Dasar 1945. Periode kedua yaitu autentatif dimulai ketika Piagam Jakarta didapatkan dalam Diklat Presiden di tahun 1959. Dalam kondisi Dekret Presiden disebutkan, kami yakin bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 mengawasi Undang-Undang 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam kesatuan tersebut. Dengan demikian, dasar hukum Piagam Jakarta ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Dekret Presiden. Hukum Islam pada masa reformasi. Ketika reformasi menggantikan Orde Baru tahun 1998, keinginan memposisikan hukum Islam sangat kuat. Perkembangan hukum Islam pada masa ini sangat kuat dan mengalami kemajuan. Secara hukum Islam pada masa itu sangat mengalami kemajuan. Wilayah cangkupnya menjadi sangat luas, tidak hanya untuk ke dalam perdata tetapi masuk ke ranah hukum publik. Hal ini dipengaruhi Undang-Undang tentang Otonomi Daerah. Pelaksanaan hukum Islam yang menyebar di daerah-daerah lain di Indonesia, meskipun pelaksanaan berbeda dengan Aceh Darussalam berdasarkan otonomi daerah. Munculnya perda bernuansa syarat Islam. Kurang lebih presentasi dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.